Waktu kita fokus kepada hal-hal yang positif, maka hal-hal yang positif itu akan terjadi. Tapi waktu kita fokus, misalnya kita sedang sakit, ya, kita fokus hanya mengeluh dengan sakit penyakit kita fokus dengan apa yang sedang kita alami, maka seringkali fokus kita akan penyakit itu membuat penyakit itu menjadi lebih berat, bahkan seringkali membawa kematian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa Miracle Morning maupun yang di Facebook dan lainnya. Shalom, dan kembali kita berjumpa pagi hari ini, dan kita akan lanjut dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan nyanyikan pujian, masih seperti minggu lalu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, berjumpa di acara Miracle Morning ya Tuhan, bahkan juga yang ada di Facebook maupun lainnya. Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarnya juga Engkau urapi, sehingga firman-Mu Tuhan membersihkan, memerdekakan, dan membuat berhasil siapapun yang mendengar dan melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi Tuhan, jaringan internet dan semua alat-alat Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa ya pagi hari ini untuk acara Miracle Morning, mujizat dalam hidup kita. Ya, kita katakan setiap hari, kita harus katakan, ya, saya lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya, yaitu sikap seorang pemenang yang keenam, yaitu fokus. Ya, kita baca sama-sama dari 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, jadi seorang prajurit yang sedang berperang itu fokus hanya kepada peperangan yang dia sedang hadapi, fokus kepada perjuangan yang sedang dihadapi. Jadi dia tidak memikirkan keluarganya, dia tidak memikirkan masalah-masalah di rumah dan sebagainya, tapi dia fokus kepada perjuangannya. Ya, seringkali ada istilah namanya gagal fokus. Banyak orang yang gagal fokus dalam melakukan sesuatu dan akhirnya dia gagal dalam kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai seorang pemenang kita harus memiliki sikap ini, yaitu fokus.
fokus kepada perjuangan, fokus kepada cita-cita kita, fokus kepada apapun yang kita ingin capai. Jadi katakan bahwa lebih sulit mempertahankan kemenangan daripada mencapai kemenangan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita belajar untuk fokus. Ya, sekarang ini di dunia banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Di dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita nggak bisa fokus kepada tujuan hidup kita, kepada kemenangan yang Tuhan sudah berikan pada dalam hidup kita. Tapi kita sering melenceng kepada hal-hal. Apalagi dengan kemajuan teknologi, handphone sudah menjadi salah satu yang bisa membuat kita tergoda untuk tidak fokus kepada kemenangan kita. Handphone seringkali menyita banyak waktu anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga dia nggak fokus dalam melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dia nggak fokus dalam berdoa untuk memajukan usahanya, memajukan pekerjaannya, memajukan pelayanannya. Dia nggak berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan itu pasti berhasil. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, ya, apapun profesi kita, mari kita fokus pada profesi kita, tapi kita juga fokus kepada Tuhan. Ya, pada waktu Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu kita fokus kepada Tuhan, tapi kita melakukan fokus juga kepada apa yang sedang kita kerjakan. Apakah kita seorang dokter? Apakah kita seorang prajurit? Apakah kita seorang polisi? Apakah kita seorang pengusaha? Mari kita mau fokus, ya, fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberikan kita tugas dan mandat, yaitu untuk menjadi berkat. Ya, jadi mari kita fokuskan diri kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Waktu kita fokus kepada hal-hal yang positif, maka hal-hal yang positif itu akan terjadi. Tapi waktu kita fokus, misalnya kita sedang sakit, ya, kita fokus hanya mengeluh dengan sakit penyakit kita fokus dengan apa yang sedang kita alami, maka seringkali fokus kita akan penyakit itu membuat penyakit itu menjadi lebih berat, bahkan seringkali membawa kematian. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan dan kepada pekerjaan kita. Jadi mari, ya, kalau kita mau mencapai apa yang Tuhan sudah berikan, minggu lalu kita katakan bahwa kita bertekun dalam perlombaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Nah, kita bertekun dan juga sebenarnya dalam ketekunan itu juga ada fokus. Jadi dia terus menerus tanpa menyerah dia melakukan. Itu artinya dia memang fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dia fokus kepada apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidupnya, sehingga dia perhatiannya, semua pemikirannya, semua inovasi, kreativitas itu dia tujukan kepada apa yang memang harus dia capai. Jadi dalam seorang pemenang, dia harus fokus, ya. Dan fokus ini memang harus diupayakan, harus diusahakan supaya kita nggak melenceng, ya, nggak melenceng dari fokus yang harusnya kita lakukan, ya. Ada pengertian bahwa dosa itu adalah melenceng dari target, ya, melenceng dari target yang Tuhan sudah berikan. Tapi mari Bapak Ibu kita benar-benar mau fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan. Pada waktu Tuhan sudah berkati kehidupan kita, maka ya kita tetap fokus untuk jadi berkat. Ya, ada mandat lain yang Tuhan berikan,
Selain kita berhasil dalam profesi kita, dalam usaha kita, pekerjaan kita, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan Kejadian 12 ayat 3 itu, kita menjadi berkat bagi semua kaum. Bapak ibu saudara sekalian, ayo kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebagai seorang pemenang, kita benar-benar lakukan kemenangan ini dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya, sekarang ini ya orang terlalu berfokus kepada COVID-19. Dia lupa bahwa Tuhan itu lebih besar dari COVID-19. Fokusnya semuanya kepada COVID-19. Sehingga ada dikatakan banyak rumah sakit, ya kalau udah ada gejala-gejala, ya sesak napas segala macam itu, ya udah protokolnya harus COVID dulu. Orang tua atau siapapun harus tanda tangani dulu sebelum bisa dirawat. Ya, nah ini sebenarnya udah satu paranoid, satu fokus yang diberikan oleh kuasa kegelapan untuk ketakutan ini, sehingga ya dokter dan rumah sakit itu selalu fokusnya ini COVID. Pokoknya ada pasien yang masuk harus COVID dulu. Ya, padahal ya sering kali sesudah keluar ataupun sesudah meninggal, hasil yang keluar itu bukan COVID. Ya, swabnya pun negatif. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita fokus kita kepada Tuhan aja. Fokus kita kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, dan mau merendahkan dirinya masuk dalam hidup kita. Fokus kita haruslah kepada Tuhan, sehingga kemenangan itu pasti. Waktu kita fokus kepada Tuhan, kemenangan itu sudah pasti akan terus langgeng dalam kehidupan kita, karena fokus kita kepada Tuhan. Seorang pemenang yang adalah anak-anak Tuhan, itu dia harus fokus kepada apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dan fokus untuk diberkati dan jadi berkat. Ya, dia boleh memang bekerja keras ya untuk mencapai tujuan hidupnya, apakah sebagai seorang dokter, seorang polisi, tentara, ataupun seorang pengusaha dan sebagainya. Tapi dia harus ya lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Fokusnya adalah memuliakan Tuhan. Kita sebagai umat manusia harus ingat bahwa kita diciptakan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi memang fokus kita adalah Tuhan lebih dahulu, dan sesuai dengan Matius 6:33, maka Tuhan akan tambahkan. Kita mau jadi dokter, dokter yang terkenal. Kita mau jadi polisi, polisi yang bintang ya. Entah itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 atau bintang 4. Ya, kita mau jadi pengusaha, kita jadi pengusaha yang sangat berhasil, yang diberkati. Ya, sehingga kita bisa menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pemenang itu harus memiliki sikap ini yang fokus kepada tujuan hidupnya. Dan terlebih saya mau tekankan, kita fokus kepada Tuhan kita. Fokus kepada Allah yang Tuhan sudah memberikan kita nafas hidup. Fokus kepada Tuhan yang sudah menciptakan hidup kita. Fokus kepada Tuhan yang sudah memberikan kita lingkungan yang baik. Fokus kepada Tuhan walaupun mungkin lingkungan kita kurang baik, ya, tapi kita fokus dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ya, di ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, jadi dalam kehidupan ini, ya, kita ya wajib sebenarnya untuk menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus.
Seringkali kita hanya berpikir bahwa kita pada waktu ikut Tuhan, kita masuk kepada jalan bebas hambatan, masuk kepada tol, dan kita nggak akan mengalami masalah-masalah. Tapi sebenarnya enggak. Tuhan hanya mengatakan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia nggak katakan kita nggak akan mengalami sakit penyakit, kita nggak akan mengalami penderitaan. Tapi dia katakan bahwa kita itu akan disertai sampai akhir zaman. Jadi mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa, itu ada dalam hidup kita. Fokus yang membuat kita berhasil, fokus yang membuat kita itu lebih dari pemenang, fokus yang menjadikan kita berkat bagi semua kaum. Jadi mari Bapak Ibu, sebagai seorang pemenang, sebagai anak-anak Tuhan, kita fokus kepada Tuhan dalam menjalankan atau mengejar cita-cita hidup kita. Dan percaya pada saat kita fokus kepada Tuhan, maka fokus kita yang kedua ini untuk tujuan hidup kita, untuk cita-cita kita, itu pasti Tuhan akan berikan. Mari kita mau masuk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, fokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sakit, mari belajar untuk mengucap syukur. Fokus. Bayangkan Tuhan ada di hadapanmu. Bayangkan Tuhan ada di depanmu. Bayangkan Tuhan ada di sampingmu, ataupun di depanmu yang sedang memegang engkau yang terbaring. Bayangkan bahwa dia katakan, hai anakku, jadilah engkau sembuh. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kuasa bilur-Mu sungguh turun Tuhan atas anak-anak-Mu ini yang fokus kepada Engkau, bukan kepada sakit penyakitnya. Oleh bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan terlalu baik untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan saudara-saudara kami yang bekerja. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, biarlah Engkau angkat mereka naik menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Tuhan, mereka tetap naik dan tidak turun Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati mereka, dan mereka tetap fokus kepada Engkau Tuhan, supaya mereka diberkati dan menjadi berkat. Dan biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu di tempat pekerjaan mereka ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa untuk para pengusaha, baik usaha kaki lima, usaha kecil maupun usaha yang besar Tuhan. Biarlah yang kecil boleh menjadi besar, yang besar menjadi lebih besar, sehingga Tuhan, visi yang Kau berikan Tuhan untuk jadi berkat, itu boleh terjadi pada hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kaum muda, kaum milenial yang ada di gereja. Tuhan, kuatkan, jaga, lindungi mereka. Biarlah mereka tetap fokus kepada Engkau. Dan Tuhan, mereka boleh menjangkau anak-anak muda di luar sana ya Tuhan, yang mungkin sudah tersesat, yang mungkin terjebak pergaulan bebas, yang mungkin terjebak dengan narkoba, terikat oleh narkoba, bahkan juga kecanduan-kecanduan lainnya Tuhan. Tuhan, mari ya Tuhan, biarlah kaum muda di gereja ini Kau pakai ya Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berikan karunia-karunia yang luar biasa Tuhan pada anak-anak muda. Mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan Kau berikan sesuai dengan yang diberikan Yoel 2 ayat 28 Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara online ini, biarlah Engkau berkati. Dan Tuhan, baik untuk Miracle Morning maupun acara-acara lainnya Tuhan, biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang undur boleh kembali kepada jalan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kalau gereja sudah dibuka, biarlah jemaat boleh kembali ya Tuhan ke gereja-gereja untuk memiliki persekutuan satu dengan lainnya ya Tuhan.
Tuhan. Tuhan mari ya Tuhan, berkati GBI Bethlehem ini ya Tuhan, dengan berkat-Mu yang melimpah. Tanda-tanda heran dan mujizat terjadi, baik di pelayanan online maupun juga offline ya Tuhan, di gereja. Bahkan di rumah-rumah, ibadah-ibadah rumah Tuhan, juga Kau urapi, berkati Tuhan. Berkati juga semua gereja-gereja ya Tuhan, sehingga sungguh Tuhan mujizat-mujizat terjadi melalui gereja Tuhan. Dan Tuhan, gereja boleh menjadi solusi, jawaban bagi keadaan kota, bahkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita nyanyikan pujian tadi lagi sekali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Shalom, tetap menang. Saya lebih dari pemenang.